Di Candi Borobudur dan Keraton Ratu Boko ini terdapat tinggalan yang membuktikan bahwa Borobudur dan Keraton Ratu Boko terkait erat dengan Nabi Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel pengetahuan dan informasi Arsal Bagindo. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hasil kunjungan saya ke Yogyakarta. Tepatnya adalah kedua objek wisata yang terkenal, yaitu Borobudur dan Keraton Ratu Boko. Sengaja saya memilih objek Ratu Boko dan Borobudur ini karena apa? Karena saya pernah membaca sebuah buku karangan dari Kiai Haji Fahmi Basa, seorang matematikawan Islam, seorang dosen di Universitas Islam Jakarta, di mana beliau sudah melakukan penelitian selama 33 tahun, dan hasil dari penelitian mereka itu adalah bahwa Borobudur, Ratu Boko ada keterkaitannya dengan Nabi Sulaiman melalui penelitian peninggalan yang ada di kedua tempat ini. Oke, saudaraku. Sebelum kami menayangkan videonya, kami berharap kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe atau mengaktifkan lonceng notifikasinya, kami berharap Anda mau melakukannya untuk eksistensi dari channel kesayangan kita ini. Bagi saudaraku yang sudah memberikan subscribe dan menekan lonceng notifikasinya, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, saudaraku, selamat menonton. Jangan lupa ditonton sampai habis agar kita tidak gagal paham. Oke, saudaraku. Borobudur dan Ratu Boko penuh dengan misteri. Sejak Van Eyck pada tahun 1817 menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah Candi Buddha dan dibuat oleh dinasti Sailendra, maka pendapat itu umumnya sampai sekarang dianggap kebenaran. Namun hal ini dibantah oleh Kiai Haji Fahmi Basa, yaitu seorang ahli matematika Islam. Dia meyakini bahwa Borobudur sangat terkait erat dengan sejarah Nabi Sulaiman. Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Fahmi Basa menyatakan dengan sangat detail dan ilmiah bukti-bukti bahwa Borobudur adalah peninggalan Ratu Saba. Salah satu bukti kuat dan tidak bisa dibantahkan adalah ditemukannya surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba bertulisan Bismillahirrahmanirrahim di atas sebuah plat emas di dalam kolam pemandian di Ratu Saba atau Ratu Boko di daerah Sleman, Jogja ini. Selanjutnya saya mencoba menyisir temuan dari Fahmi Basa, baik itu di relief yang ada di dinding Candi Borobudur sampai ke stupa di Arupadatu. Yang pertama kami temui adalah burung hudhud yang ada kaitannya dengan Ratu Saba. Kisah ini bermula dari terlambatnya burung hudhud absen kepada Nabi Sulaiman yang berada ketika itu di Lembah Semut, tempatnya Borobudur sekarang. Walau terlambat, burung Uhud melapor kepada Nabi Sulaiman, "Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan menguasai mereka dan ia diberi tiap sesuatu baginya yang azim." Bisa dilihat pada surat 27 ayat 23. "Dan aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari dari selain Allah." Atas dasar itu Nabi Sulaiman memerintahkan kepada burung hudhud untuk menyampaikan sebuah surat dalam bentuk lempengan emas
dengan cara melemparkannya ke dalam kolam pemandian. Ratu Balkis menanggapi surat dari Nabi Sulaiman itu dengan jalan ingin mengunjungi Nabi Sulaiman ke istananya. Sebelum kedatangan dari Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman menawarkan kepada malaknya siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis ke istana ini sebelum dia datang. Akhirnya seorang yang di sisinya ada ilmu dan kitab menjawab, "Aku bisa datangkan dia kepadamu sebelum kerlinganmu kembali kepadamu." Maka ketika ia lihat, dia terletak di sisinya dan ia berkata, "Ini adalah sebagian dari kelebihan Arabku." Ini bisa dilihat pada surat 27 ayat 40. Ketika sampai di istana Nabi Sulaiman menyuruh masuk, mempersilakan masuk Ratu Bilqis. "Silakan masuk ke sorhu." Ketika Ratu Bilqis melihat, dia kira kolam dan dia singsingkan dari dua betisnya. Lalu Bilqis berkata, "Sesungguhnya ia sorhu yang dikilatkan dengan kuarsa." Ia berkata, "Rabbi, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, tetapi sekarang aku menyerah bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb alam semesta." Lihat pada surat 27 ayat ke-44. Kecepatan pemindahan bangunan adalah 60.000 kali kecepatan cahaya, sedangkan bangunan yang dipindah adalah dari Ratu Boko sekarang, dan bangunan yang dipindahkan itu sekarang ada di Borobudur yang diberi nama Arupadatu. Saudaraku, di Arupadatu ini kami menemukan dua stupa terbuka di mana di dalamnya terdapat dua patung, satu anak muda dan satu orang dewasa. Menurut Fahmi Basa, patung yang muda bernama Wildan, patung yang tua bernama Gilman. Kedua-duanya adalah pelayan di sorga. Hal ini tertuang di dalam surat Al-Insan ayat ke-19. Ada kata Wildan di sana. Di belakang bawah Gilman ini ditemukan lipatan sutera yang bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa patung ini tidak dipahat tetapi dicairkan seperti semen baru diolah. Di lingkaran pertama Arupadatu itu juga kami menemukan sebuah stupa kosong. Menurut Fahmi Basa, ini adalah makam Sulaiman. Disinilah Sulaiman mengawasi para jin bekerja sambil duduk bertumpu pada tongkat pendek. Kenapa stupa ini kosong? Karena Sulaiman wafat di sini. Di Arupadatu ini kami juga menemukan puncak dari stupa dengan latar belakang tangga atau 5 anak tangga terbalik. Oke saudaraku, penelusuran kita lanjutkan ke Rupadatu. Di bawah Arupadatu, kami menemukan relief seorang wanita menyerahkan seorang anak kepada seorang lelaki. Menurut Fahmi Basa, itu adalah penyerahan bayi Sulaiman kepada bapaknya Daud. Memperhatikan muka yang menyerahkan bayi tersebut yang berwajah bulat, maka Fahmi Basa memperkirakan wanita itu adalah keturunan Jawa. Jika dikaitkan dengan nama Sulaiman, maka Sulaiman ada darah Jawanya. Sebab orang Jawa lah yang banyak memakai kata su dan man untuk nama anak-anaknya. Di Rupadatu ini juga kita menemukan relief serah terima kerajaan dari Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman. Di relief serah terima kerajaan ini ada yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu ada seseorang menjaga sebuah peti. Tentu petinya adalah peti yang sangat penting sehingga perlu dijaga, dan diperkirakan ini adalah sebuah tabot.
atau tabut. Selanjutnya kami juga menemukan sebuah kapal, yang mana di kapal itu terdapat seseorang yang bergelantungan di bawah di arah kemudi di belakang kapal. Ini diperkirakan adalah berkaitan dengan surat Yunus, atau Yunus dibuang ke laut dan dimakan oleh ikan besar. Pada surat Saba ayat ke-13 dikatakan bahwa Nabi Sulaiman membangun gedung tinggi dengan memerintahkan jin untuk melakukannya. Contohnya adalah Candi Prambanan, hasil karya jin, dan juga di dalam lautan ada Sulaiman Wall atau dinding Sulaiman, di mana lokasinya 62 km sebelah utara Jayapura. Tinggi dinding Sulaiman tersebut adalah 1,8 km, sedangkan lebarnya adalah 2,7 km. Kedua bangunan tersebut sangat sulit untuk dikerjakan manusia tempo dulu dengan teknologi seadanya. Oke, saudaraku, penelusuran kita alihkan ke Keraton Ratu Boko. Keraton Ratu Boko berada di Jalan Raya Piungan, Prambanan, Gatak, Bokoharjo, Kecamatan Sleman, Yogyakarta. Menurut sejarah yang berlaku sekarang ini, didirikan pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra. Diduga dibangun oleh Rakai Panakaran. Keraton Ratu Boko ini banyak menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Di antaranya adalah siapa yang membangun pemukiman dan berapa lama daerah ini dimukimi atau dihuni. Di Ratu Boko ini kita masih bisa melihat 8 kelompok tinggalan. Yang pertama adalah gapura. Ada 2 gapura, yang pertama 3 pintu dan yang kedua 5 pintu. Terbuat dari batu andesit dan atapnya berbentuk paduran dan puncaknya diberi ratna. Fahmi Basa menyebutnya Sidrin Kholil. Kelompok kedua adalah dinding atau pagar, merupakan susunan batu, di antaranya terdapat hiasan dinding dengan pola tertentu. Gunanya adalah sebagai dinding pembatas antara ruangan satu dengan ruangan lainnya. Kelompok ketiga adalah talut. Talut ini terdiri dari susunan batu di tebing-tebing sebagai perekayasaan untuk penahan tanah agar dapat stabil. Keberadaan talut ini sangat penting karena lokasi dari Ratu Boko ini berada di atas bukit dan tidak rata. Sedangkan kelompok keempat adalah sisa-sisa lantai di atas bangunan yang terdiri dari 2 pengelompokan. Yang pertama adalah paseban, yang kedua adalah pendopo. Paseban terdiri dari 2 batur talut dan pagar paseban, sedangkan pendopo terdiri dari batur pelingitan yang dikelilingi pagar dan 3 gapura sebagai pintu masuk. Menurut Fahmi Basa, yang dianggap sebagai pendopo itu sebenarnya adalah tempat bersujudnya para penyembah matahari, seperti yang dilaporkan oleh burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Kelompok kelima adalah candi. Candi ini terbagi 2, ada candi dalam bentuk miniatur dan yang kedua adalah candi pembakaran. Candi pembakaran ini terbuat dari batu dengan 2 teras dan di tengah-tengah terdapat sebuah sumuran yang berukuran
4x4. Candi pembakaran ini termasuk misteri. Apakah candi ini untuk membakar mayat manusia atau membakar apa? Tidak ada kejelasan di sini. Di belakangnya terdapat sebuah sumur. Apakah ini merupakan pentirtaan? Kita tidak tahu. Dan di depan candi pembakaran ini terdapat juga sebuah bangunan yang lebih rendah dan lebih kecil. Ini adalah bangunan untuk apa? Kita juga belum dapat jawaban di sini. Selanjutnya kita masuk ke kelompok kolam atau kolam pemandian ya. Kolam pemandian di sini ada 3 bentuk. Yang pertama, di bagian utara kolam dengan segi 4 sebanyak 3 buah. Di bagian selatan kolam dalam bentuk bundar sebanyak 8 buah. Dan di bagian timur kolam berbentuk segi 4 sebanyak 1 buah. Sebagai tambahan informasi bahwa surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis atau Ratu Saba ditemukan di dalam kolam ini. Selanjutnya kita menuju ke arah yang lebih belakang. Kita menemukan 2 buah gua batu. Goa ini dipahatkan pada dinding batu cadas dan gua wadon atau gua perempuan di depannya ada yoni. Tinggi gua keduanya adalah 1,5 meter dan ada trap dari batu cadas juga. Kegunaannya mungkin untuk semedi atau bertapa. Selanjutnya kami menemukan stupa dan batu-batuan yang berantakan. Ada yang menarik di stupa tersebut, segi 6-nya masih terlihat jelas. Sementara itu segi 6 dengan jenis stupa yang sama yang ada di Arupadatu Borobudur sudah meleleh. Hal ini menandakan bahwa kecepatan pemindahan itu adalah lebih dari kecepatan cahaya. Hal ini Fahmi Basa menyimpulkan bahwa sepotong stupa Arupadatu tertinggal di Istana Ratu Boko. Inilah contoh segi 6 stupa yang tertinggal di Ratu Boko. Dan inilah dia segi 6 stupa yang ada di Candi Borobudur, terutama di Arupadatu. Selanjutnya kami juga menemukan sebuah pintu yang di atasnya tidak utuh lagi. Di sini kami tidak tahu pintu apa ini. Kami juga menemukan batu gansing. Batu gansing ini kelihatannya bukan dipahat. Ini pasti adalah batu yang diolah selagi panas. Di tengah-tengah lokasi yang dipagari seluas 400 x 500 itu, kami melihat lapangan yang luas seolah-olah tidak pernah ada bangunan di sini dan juga tidak pernah dihuni oleh manusia. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Kiai Haji Fahmi Basa bahwa di tengah-tengah ini dulu pernah ada sebuah istana. Istana itu sudah dipindahkan ke Borobudur, tepatnya di Arupadatu. Saudaraku, hal yang menarik perlu kita perhatikan bahwa di depan pendopo atau tempat bersujudnya para penyembah matahari terdapat batu-batu balok yang tertancap ke tanah dengan posisi tidak teratur. Karena apa? Karena dibanting dengan kekuatan yang keras
atau sesuatu yang kuat, dan hal ini oleh Fahmi Basa menyebutnya sebagai batu pengertakan. Borobudur ditinggal pergi oleh jin setelah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman meninggal dalam posisi duduk, sehingga ada pekerjaan yang tidak selesai. Contohnya adalah patung yang ada di Museum Borobudur. Fahmi memperkirakan itu adalah patung dari Sulaiman. Oke, saudaraku, itulah tadi hasil penelusuran kami ke Ratu Boko dan Candi Borobudur, di mana apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Fahmi Basa dalam bukunya Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman hampir semua kami temui. Kami secara pribadi dapat memahaminya, dan kami juga yakin bahwa hasil kajian Kiai Haji Fahmi Basa ini pasti banyak yang tidak sepakat dan tidak sependapat. Oleh karena itu perlu duduk bersama bagi yang setuju dan yang tidak setuju untuk mencari jalan yang terbaik.